Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami undang untuk Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Mari kita memulai pemberkatan pada siang hari ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tamu. kami puji Engkau Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkat
keselamatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biarlah janji Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia yang telah didoakan oleh mempelai berdua Roni Budiarjo, di mana beliau sudah menikah dan istrinya sudah dipanggil Tuhan dengan dikaruniai 2 anak, dan dalam kesendirian sudah berdoa rindu ada penolong dalam kehidupan ini, dan Tuhan sudah mendengar, dan Dewi Irawati yang akan mendampingi untuk perjalanan kehidupan bersama-sama. Tentu bukan sesuatu hal yang mudah bagi mempelai berdua, tapi satu hal, kalau kita menjadikan Tuhan itu menjadi pusat hidup, ya, jadikan firman Tuhan itu menjadi sumber kebenaran, dan juga Anda berdua dengan hati yang bersyukur, dengan iman, dengan percaya, setelah berdoa, dan Tuhan sudah mendengar doa Anda berdua, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Dan satu hal yang juga tidak kalah penting saat ini, Anda berdua dengan sungguh hati datang pada Tuhan, minta Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika dengan sungguh hati, saya percaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Sudah dikasih Tuhan, khususnya mempelai berdua, satu kerinduan dari gereja adalah nanti dalam membangun rumah tangga, Anda dapat membangun rumah tangga dengan baik dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan untuk mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan untuk mempelai berdua, ya, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, bukan ya disimpan, ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saudara, karena Allah itu begitu mengasihi kita umat manusia, Allah ini yang menciptakan dunia dengan segala isinya, Allah tidak rela manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan akibat dosa ini yang membuat kehidupan manusia ini penuh dengan tantangan. Ya. Pada mulanya manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Demikian saat itu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, maka dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, nggak ada masalah. Ya. Semua baik, tidak ada rasa takut, khawatir, tidak ada sakit penyakit, ya, semuanya ada, semuanya sudah Tuhan berikan. Di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Nah, sejak saat itulah manusia itu mulai mengalami penderitaan, ya, mulai ada sakit penyakit, ada rasa takut, ada khawatir, dan juga manusia tidak terlepas yang namanya penuaan, ya, dan manusia semakin lemah. Ya. Demikian juga sehingga adanya kematian juga yang membuat ada satu kehilangan kesedihan. Ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Selama kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Ya, pita yang merah. Ya. Kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini mengingatkan pada kita semua. Ya. Kalau kita ingin hidup kita ini ada di dalam kasih Tuhan,
Jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidup saudara. Jangan hal yang lain saudara. Ya. Dalam hidup ini banyak hal yang seringkali yang menjadi pengharapan kita. Mungkin perusahaan kita, ya. Mungkin juga pasangan hidup kita. Ya. Tidak salah ya mengharapkan dengan pasangan kita, perusahaan kita, keuangan kita, tapi itu bukan yang utama. Dan kalau kita menjadikan hal selain Tuhan sendiri yang jadi pusat hidup kita, seringkali nanti itu yang menjadi pemicu masalah dalam hidup saudara. Perhatikan saja, kalau itu keuangan itu jadi pusat hidupmu, maka masalah uang itu yang menjadi pemicu masalah dalam keluargamu. Dan jadi keributan itu ya keuangan itu nanti. Tapi kalau pengharapanmu pada pasanganmu, fokus hidupmu pada pasanganmu, ya itu nanti yang jadi masalah dalam hidupmu. Nanti kamu menemukan banyak hal yang membuat kamu kecewa dengan pasanganmu. Apa? Sudah, mungkin perusahaan, ya, tempat di mana kamu kerja. Kalau itu menjadi pusat daripada kehidupanmu, itu nanti juga yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, Dialah sumber dari segala sesuatunya. Dan firman Tuhan berkata, Allah itu sumber damai sejahtera, sukacita. Yaitu yang akan mengalir dalam kehidupan Anda berdua. Maka saja Anda berdua, jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Nomor satu adalah Tuhan. Demikian juga setelah kalian menikah, ya dasarnya pernikahan Anda adalah karena kasih Tuhan sendiri. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sudah kasih yang tertulis di dalam Kolose 3 ini, itu adalah agape. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, maka dikatakan Allah itu kasih. Allah itu agape. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bangun kehidupan kita dengan dasar Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, maka kasih itulah yang menjadi sumber yang membawa kebahagiaan kita. Lalu saudara nanti baca di dalam 1 Korintus itu sudah saya kasih batas kertas ya, ada kertasnya. 1 Korintus pasal 13, demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mungkin Anda berdua ya selama pacaran, selama pendekatan, ya ini kan bahasanya bahasa yang manis-manis kan, ya, saling memuji, ya, saling berkata kamu berarti dan sebagainya, pokoknya manis-manis dah. Ya. Tapi dikatakan kalau tanpa kasih itu seperti gong yang berkumandang. Jangan sampai itu hanya buah bibir saja. Tapi kalau dasarnya kasih saudara, maka perkataan kita itu akan mendatangkan ya atau mentransferkan kasih kita dalam kehidupannya. Lalu dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini saudara apa yang dikatakan, kalau seseorang sampai punya pengetahuan yang sedemikian rupa, punya iman yang bisa memindahkan gunung masalah, bisa memindahkan. Punya iman seperti itu saudara. Ini kualitas orang yang luar biasa, punya pengetahuan yang baik, punya iman yang seperti itu. Tapi Tuhan berkata, kalau tidak ada dasar kasih, itu ya tidak ada gunanya saudara. Lalu yang ketiga dikatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah ini ada orang, tipe orang yang sampai rela berkorban. Ya. Mengorbankan semua hartanya. Dan memberikan dirinya, berkorban dirinya. Tapi Tuhan ngomong,
Kalau tidak ada kasih juga tidak ada faedahnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inti dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya, ada tidak kasih Allah itu sendiri. Ya. Kasih agape. Manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kasih agape. Tapi dalam diri manusia ini ada kasih, yaitu kasih philia, kasih kemanusiaan. Maka jangan heran saudara ketika ada bencana alam yang begitu, saudara sekalian, ada orang yang rela memberikan sembako, rela membagikan hartanya, saudara rela berkorban. Ya memang memiliki hati tadi, hati philia tadi, kasih sesama kepada sesama. Tapi belum tentu kasih agape. Nah saudara, kalau kasih philia ini kasih dari manusia, tentu ada dasar dari manusia, dari jiwa manusia itu sendiri. Ada sesuatu yang dia harapkan. Tapi beda kalau kasih itu dari Kristus. Kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Itu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Jadi membuat kita melakukan sesuatu saudara sekalian karena dorongan dari Allah sendiri. Dan Allah yang bekerja. Maka firman Tuhan berkata, kunci nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Yang nomor 1 saudara. Lalu kasih itu seperti apa? Orang gampang yang ngomong kasih-kasih, tapi kasih itu kasih yang bagaimana? Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Jadi saudara, kalau kita dipenuhi dengan kasih agape, kasihnya Allah saudara sekalian. Kalau kita benar-benar, ini kuncinya pertama kali hubungan kita dengan Tuhan. Benar-benar kita mengasihi Tuhan. Tapi kita perlu menyadari terlebih dulu juga bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Ya. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini kapasitas hati kita seperti apa? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, seberapa besar kapasitas kita menerima kasih Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan sebesar, misalnya saudara sekalian, ya kalau kita gambarkan dengan benda, karena ini bentuknya abstrak yang kita tidak bisa lihat saudara sekalian. Kalau digambarkan kita menerima kasih Allah sebesar satu cangkir atau satu gelas, kemampuanmu mengasihi Tuhan kembali dan mengasihi sama manusia ya sebesar kualitasnya satu gelas. Kalau kapasitas hatimu kau perbesar, sungguh-sungguh kau nyadari Tuhan begitu mengasihiku, Tuhan mencintai aku, kau perbesar kapasitas kau menerima kasih Tuhan satu ember. Kamu bisa mengasihi Tuhan maksimalnya adalah satu ember. Tidak mungkin lebih. Dan mengasihi samamu ya paling batas sebesar kasih satu ember itu. Tapi kalau kau perbesar lagi kapasitasmu, sebuah tangki yang besar, ampung yang lebih besar, maka kasih Tuhan yang bekerja dalam hidupmu makin besar. Kesabaranmu terhadap sesama bisa jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau orang yang gampang emosi, gampang cemburu, gampang marah-marah, gampang iri hati, sudah itu kasih dalam hatinya itu sedikit saudara. Nah dalam hubungan suami istri seperti itu. Jadi kalau kita ingin membangun kehidupan rumah tangga kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, nomor 1 kita dulu dengan Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana sikap kita dengan Tuhan? Bagaimana kita sendiri dengan Tuhan terlebih dahulu? Jangan lihat orang lain, kita dulu saudara. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga mempelai berdua, Roni dan Dewi. Kalau kau mengharapkan kepada pasanganmu apa yang kau harapkan nanti jadi kecewa. Tapi jadilah seperti yang Tuhan Yesus sendiri. Belajar dari Kristus, saudara. Kita harus jadi berkat bagi orang lain, bukan kita mengharapkan. Tapi saudara sekalian ketika kita menikah, kita itu jadi pribadi yang bisa memenuhi pengharapan pasangan kita. Contoh Roni, Anda ingin Dewi nanti jadi istrimu.
Tentu yang di dalam hatimu, dalam kerinduanmu, dia jadi istri yang tunduk kepada suami, ya, yang juga menjadi penolong bagi suami. Lalu juga bisa jadi ibu bagi anak-anak. Nah, itu pasti jadi pengharapannya. Nah, adalah satu kerinduan seperti itu. Tapi kalau engkau menaruh pengharapanmu sebesar itu, yang kau harapkan kepada pasanganmu, mungkin juga kau akan kecewa. Tapi beda. Aku jadi suami, aku ingin supaya Dewi ini dia bisa merasakan bahwa aku jadi suami yang mengasihinya. Bahwa aku jadi suami yang bertanggung jawab. Aku jadi suami yang perhatian kepada istriku. Nah, ketika engkau jadi demikian, istrimu pasti merasakan apa yang kau lakukan. Dia merasakan perhatianmu. Dan demikian juga Dewi. Kau nyadari apa yang menjadi pengharapan dari suamimu yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin pengharapannya seperti itu. Kau jadi istri yang menjadi penolong. Kau jadi istri yang mengasihi anak-anak, perhatian pada anak-anak, bisa merawat anak-anak dengan baik. Nah, kamu berjuang seperti itu. Membuat pasanganmu itu bahagia. Membuat pasanganmu yang diharapkan pasanganmu terhadap dirimu. Akan jadi, saudara. Jangan dibalik, saudara. Sudah masalah jadi terjadi dalam keluarga. Seringkali dibalik. Tapi belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan itu kasih, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan dia menuntut kita mengasihi, tapi Tuhan buktikan kasihnya. Dia datang ke dalam dunia, dia tebus dosa kita, dia bayar dosa kita, dia mati di atas kayu salib bagi kita semua. Dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang kau harapkan pada Tuhan? Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia, diberkati hidupnya. Tuhan jadi seperti itu. Dan ketika kita nyadari Tuhan terlebih dahulu dan kita, firman Tuhan berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu kita tahu, oh Tuhan ingin aku seperti ini. Tuhan ingin aku jadi umatnya yang seperti ini. Tuhan ingin aku jadi suami yang seperti ini. Tuhan ingin supaya aku jadi istri yang seperti ini. Sehingga orang bisa melihat, sehingga pasanganmu pertama bisa melihat bahwa pasanganku ada Yesus dalam hidupnya. Lalu demikian juga anak-anak bisa merasakan, papa mamaku ada Yesus dalam hidupnya. Lalu orang di sekitar tempatmu, rumah tangga ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumah tangganya ada gambar salibnya, tapi memang hadirat Tuhan itu ada. Demikian juga nanti di dalam kamu, dalam kehidupanmu bermasyarakat. Sampai orang juga tahu, Pak Roni ini mesti orang Kristen. Nah, ini Bu Dewi ini juga orang Kristen. Karena apa? Dari sikap hidupmu, dari cara hidupmu. Dan itulah cirinya. Tuhan membedakan orang yang bersungguh hati dengan Tuhan dan tidak. Berbeda, saudara. Atmosfernya, spirit yang dia datangkan berbeda. Maka nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Lalu bagaimana mengaplikasikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Yang nomor satu kan Tuhan. Bangun mezbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Roni dan Dewi, bangun tidur apa yang kamu kerjakan pertama kali? Jujur. Hah? Tenane. Nah, jujur ya, buka HPC atau doa dulu? Sungguh? Iya. Saudara, sekarang tantangan kita itu HP. HP ini hampir tidak pernah kita tinggal. Ya, kemana pun kita bawa. Dan HP ini hampir setiap kali saudara pegang, saudara buka, saudara lihat. Setiap saat. Saudara makan, nunggu pesanan, pasti. Kalau bawa HP, pasti buka HP. Ya kan? Ke dokter gigi sekarang tidak digelisah. Kalau dulu, waduh kok swimen. Sekarang begitu tunggu ya sudah buka HP. Apalagi kalau sukanya main game, sampai diundang ora ngerti, sudah diulang baru tahu. Sudah asik, sudah enggak gelisah. Seperti itu. Dan smartphone ini saudara sekalian sebenarnya memudahkan kita banyak hal. Tetapi hati-hati. Juga smartphone ini juga sumber yang merusak hidup kita. Tapi juga yang bisa membangun hidup kita. Dan itu memang bersaing, kuasa kegelapan dan
terang, selalu apapun. Dan kuasa kegelapan pun berusaha melalui smartphone, orang-orang disesatkan, dijauhkan dari Tuhan tanpa sadar. HP ini menjadi lebih utama daripada Tuhan. Smartphone ini ada install Alkitab, tapi boleh dikata hampir jarang kita buka. Saya kalau buka paling sering kalau persiapan firman Tuhan. Cari ayat, cari inilah, saya buka terus ya saudara. Tapi jujur juga, kalau enggak yang dibuka sering dibuka, ya paling sering saya buka, yang paling sering bagi saya WA saja. Karena Instagram saya tidak begitu ngikuti, TikTok yang juga tidak, cuma WA. Oh, udah sama YouTube. Kalau YouTube ya lihat-lihat yang lain, khotbah atau lihat apa saudara sekalian. Kadang-kadang cari-cari film yang bisa memberi inspirasi dan sebagainya. Tapi saja, tempat nomor 1 kan Tuhan dalam hidupmu. Intinya Tuhan mau apa? Kita itu mau seperti apa? Tuhan mau aku jadi suami yang seperti apa? Jadi istri gitu, kuncinya itu urusanmu baik Tuhan dulu. Nanti pasti pasanganmu beres. Kalau kamu dengan Tuhan tidak beres, sudahlah hubunganmu dengan suami juga, pasanganmu juga susah beres. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Dalam pekerjaan sama saudara. Nomor 1 dengan Tuhan. Kalau sudah beres dengan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu nomor 1, kasih kepada Tuhan. Tadi ya, kapasitasmu seperti apa. Ya. Nanti kalau kapasitasmu sak gelas, nanti kesabaranmu ya maksimal sak gelas itu. Begitu kesenggol sidik langsung ngamuk. Tapi kalau kapasitasmu lebih besar 1 ember, ya kalau tidak perkara yang begitu, ya tidak sampai emosi. Tapi kalau tangki hatimu makin besar, maka kesabaranmu juga makin panjang sabar. Maka Allah itu disebut, Allah itu kasih panjang sabar. Kasih setianya panjang sabar. Karena dia sumber kasih, gak terbatas. Sumbernya dari Tuhan. Kasih itu murah hati. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, dalam rumah tangga, jadilah kasih Kristus itu menjadi sumber. Menjadikan pusat dalam hidupmu. Lalu yang kedua tadi, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sudah bayangkan sendiri ya. Jadi sebenarnya ayat ini sederhana. Tidak usah jauh-jauh. Bayangkan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak pernah kan merencanakan mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Kita tidak pernah merencanakan membuat susah diri kita sendiri. Kalau kita sakit salah makan, ya karena tanpa sengaja. Tidak mungkin tahu saudara ngerti, ya aku mangan ben mules. Nah, kecuali kalau kayak saudara mau memang sudah beberapa kali tidak bisa buang air besar ya saudara. Wes aku tak cari obat urus apa untuk apa itu obat urus. Ya saya tidak pernah minum itu saudara ya. Saya lancar-lancar aja, baik-baik aja saudara. Kalau pola hidup makan yang baik kan gitu ya. Seratnya cukup kan juga lancar dan sebagainya. Nah kalau tidak sudah tahu, nah saudara kalau sudah tahu ya. Sudah tahu kalau sudah punya tensi, sudah jelas, janganlah makan hal-hal yang bisa menaikkan tensi. Sudah ngerti saudara sekalian, tapi celutak itu yang repot ya saudara sekalian. Nah saudara makan sate, ya, itu ada juga saudara, makan sate kambing sudah makan sate, Pak ini pas musim durian, ini durian montong, dijak makan durian, makan, ya sudah. Namanya punya tensi, begitu langsung jeglek ya sudah, bablas. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Kuncinya mengasihi diri sendiri seperti apa? Bisa merawat dirimu. Nah, ketika engkau seperti itu, ukuranmu mengasihi samamu itu seperti itu. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi sesamamu, mengasihi pasanganmu seperti dirimu sendiri, pasti kamu ingin, ya pasanganku hidupnya baik. Saya tidak ingin mencelakakan dia. Itu kan sederhana saudara ya. Kalau kita jalan aja, kalau kita itu ada becek, ada kotoran, mesti mbok hindari ya. Nggak mungkin wis tak ijak ya ben sikilku reget, nggak mungkin. Nah, sama, suami itu pasti seperti itu. Nggak mungkin saya mau bawa keluargaku dalam penderitaan, bawa dalam persengsaraan.
Kalau suami yang waras itu ya, pasti enggak akan mbak seperti itu. Berjuang sak jahat-jahate orang ya, sak jahat-jahate. Kalau dengan keluarga dia mau berkorban. Kadang-kadang mereka sampai melakukan kejahatan karena untuk keluarga. Kenapa akan sampai seperti ini? Ya wis piye Pak, terpaksa saya. Mereka butuh kok. Saya tidak bisa, tidak ada jalan lain. Terpaksa saya. Tapi salah jalan. Tapi kalau dilihat seperti itu, ya benar saudara ya. Perhatikan, orang yang suka nyuri, suka merampok, tidak mungkin ya saudara ya menyengsarakan keluarganya sendiri. Kecuali kepepet, penjudi. Nah itulah kepepet nyolong barang istri saudara ya. Saya punya ada yang konseling dengan saya, waduh suami saya itu judi. Wes kalau saya uang tidak hati-hati bisa diambil, nah, kemudian perhiasan habis, nah, itu karena ya tadi suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak mengasihi dirinya sendiri sebenarnya, maka dia tidak mengasihi pasangannya. Kalau dia mengasihi diri sendiri, orang mengasihi diri sendiri tidak akan menyalahkan dirinya sendiri kan, tidak akan menjadi penjudi, tidak akan jadi peminum, tidak akan main narkoba dan sebagainya. Kalau dia cinta dirinya. Tapi kalau dia tidak cinta, akhirnya akibatnya demikian juga terhadap sesamanya. Nah, kuncinya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita memperhatikan? Demikian juga engkau akan memperhatikan pasanganmu. Maka kalau engkau membangun, nah ini habis, itu habis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, seperti dirimu sendiri. Kalau engkau bangun, ya itu nanti akan bahagia. Jadi, Roni ketika engkau jadi suami, kasihlah Dewi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikian juga Dewi, jadilah istri yang mengasihi suami seperti dirinya sendiri. Nah, nanti akan menemukan kebahagiaan. Jadi jangan egois. Orang yang egois susah bahagia. Orang yang egois itu susah bersyukur. Tidak bisa dipuaskan. Ego itu susah dipuaskan. Tapi belajar mengasihi sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau dua hal ini kau lakukan. Pertama, hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama, dengan kasih. Pasti kehidupan rumah tanggamu akan bahagia. Silakan dibuka di pita yang biru, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Diawali terlebih dahulu ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka pertama, kalian dalam membangun rumah tangga, dalam kehidupan Anda, yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, artinya selalu, terus menerus, tak henti-hentinya mengucap syukur. Sudah orang yang bisa mengucap syukur itu akan mendatangkan anugerah dalam hidupnya sendiri. Dia bisa menikmati hidup ini saudara sekalian. Tapi orang yang tidak bisa mengucap syukur, lalu seringkali adalah bersungut-sungut. Banyak kecewanya, bahasa Jawanya grundel, gersulo, sambat, gedumel, ya semua yang jelek-jelek. Dia itu membuat dirinya tidak bahagia sendiri, saudara. Tetapi orang yang bisa bersyukur itu menikmati hidup ini. Hari ini istri masak cuma telur dadar sambal kecap. Tapi kalau hatinya penuh ucapan syukur puji Tuhan, nasi anget, wah mangannya ya enak saudara ya. Tapi kalau tidak mengucap syukur, kowe isone goreng dok tok to. Saudara ya, apa kowe isone goreng dok. Udah enggak bisa nikmati saudara. Tapi ada masalah telur ya saudara. Masalah telur jadi masalah. Sampai saya geleng-geleng. Masalah telur ya. Suaminya cerita, itu jadi ribut. Sampai saya datang, suami sih ribut. Duh,
Saya tanya, lu ributnya apa toh? Diawali cuma makan. Suaminya sudah dari awal sudah bilang sama istrinya, kalau kamu buat telur dadar, tolong yang tipis. Aku tidak suka kalau tebel. Nah, udah ngerti saudara ya. Lalu pas suami itu pulang dari kerja, lalu pengen, tolong sama minta istrinya, aku buat gorengkan telur dadar. Ya, digorengkan, tebel. Ngamuk, bertengkar saudara, rame saudara, sampai istrinya sampai pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, masalah seperti ini ya. Terus saya ngomong sama sing perempuan, kan kamu sudah diberitahu toh, kamu jadi istri kan bukan baru 1 tahun 2 tahun, sudah cukup berapa tahun ini, sudah ngerti. Iya Pak, wong aku lagi anyel lah bojoku ya sengaja lah, ya sudah. Kalau sudah demikian kan sengaja, dengan demikian terjadi pertengkaran. Dan suaminya alah wis toh, kalau ketebelan ya sudah, kalau kamu tidak senang ya sudah, jangan dimakan atau bagaimana. Kok mesti harus jadi ribut kan seperti itu. Nah, kembali lagi, hati kalau tidak bisa bersyukur, ya seperti itu. Kalau bisa belajar bersyukur, tidak akan seperti itu. Kalau istri saudara dikuasai hati yang bersyukur, ada kejengkelan, tetap belajar bersyukur, nanti gorengnya tetap apa seperti yang diinginkan suami. Tidak sengaja dibikin yang membuat suami marah. Nah, sebaliknya kalau suami itu ya bisa bersyukur, harus bersyukur, tak merem, tak mangan, dengan bersyukur ya harus dinikmati saudara. Tapi kembali lagi, maka Tuhan sendiri berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Dalam segala hal, itu yang ku kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Semua yang Tuhan kehendaki itu untuk kebaikan kita. Sederhana saudara. Itu yang membuat kita bahagia dalam seluruh kehidupan kita. Di tempat kerja saudara dapat gaji berapa, pertama mengucap syukur. Jangan gedumel, jangan kecewa dulu. Nanti semangat kerjamu hilang. Dan potensimu akan hilang. Belajar bersyukur dulu. Tetap bersyukur saudara. Kalau tidak naik-naik ya saudara ingin tambah cari, minta Tuhan pimpin cari tempat yang lain. Tapi belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kau akan menikmati dan kau akan tetap bekerja dengan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kau bekerja benar-benar. Orang yang kecewa saudara sekalian kerjanya terus leda-lede, ya, terus tidak sungguh-sungguh, semau-maunya sendiri. Itu di mata Tuhan tidak senang. Kau enggak kerja ya kerja, tanggung jawabmu ya tanggung jawab dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus belajar bersyukur. Walaupun ada hal yang merasa kau tidak adil dan sebagainya, tapi tetap mengucap syukur. Dan nanti barulah Anda bertindak yang lain. Dan itu akan Tuhan tuntun. Pertama tetap mengucap syukur. Lalu yang kedua saudara, yang berikut 21, hendaklah suami istri ini ya saudara sekalian saling menghargai. Nah kalau kita ingin hidup kita, rumah tangga kita bahagia, ya suami istri harus saling menghargai. Kalau begitu engkau tidak menghargai pasanganmu, perhatikan tadi ya, suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Kalau engkau tidak menghargai pasanganmu ya sama dengan tidak menghargai tubuhmu sendiri, ya otomatis kamu tidak bahagia, tidak bisa menikmati rumah tanggamu. Maka apa yang Tuhan katakan itu adalah satu kebenaran. Hargai pasanganmu. Ketika kau menghargai sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi berharga di matamu. Nah, maka juga ada salah satu kata-kata yang membangun. Jadikan orang tuamu raja, maka engkau akan mewarisi harta raja. Nah, ya benar. Kalau engkau jadikan orang tuamu itu raja, saudara, maka engkau kan namanya orang tua kan mau meninggalkan warisan. Ketika engkau menjadikan dia raja saudara, dalam kau benar-benar dia adalah raja, maka benar-benar dia mewariskan kepada saudara itu warisan raja. Artinya warisan berkat-berkat. Tapi engkau jadikan orang tua itu miskin, kau memandang orang tuamu, wah orang tuaku gagal, orang tuaku gerisone jaluk, ya, minta-minta dan sebagainya. Seperti itu, demikian juga nanti engkau akan menerima warisan yang demikian. Tapi jadikan ya. Jadi demikian juga pasanganku itu berharga. Berarti bagiku saudara akan menikmati hidup rumah tanggamu. Akan menikmati ya. Lalu kemudian yang ke-22 sampai 24 itu adalah untuk istri. Hai istri tunduk kepada suami. Perintah firman Tuhan, Dewi nanti kalau jadi istri tunduk kepada suami. Jadilah istri yang bangga dengan suamimu. Jadilah istri yang tunduk pada suami, ya, kagum dengan suaminya. Nah, nanti kamu bisa mesra, bisa menikmati hidup rumah tangga.
Itu firman Tuhan. Nanti kalau dalam kehidupanmu bisa jadi engkau ya juga ikut bekerja, engkau bisa jadi lebih sukses dari suami, tapi tetap belajar, tunduk pada suami. Lalu untuk suami ayat yang ke-25 sampai ke-29. Perintah Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu. Ya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya adalah kasih Kristus, kasih yang rela berkorban. Ya. Jadi standarnya adalah kasih Tuhan. Nah ketika suami mengasihi istri, sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Ya, jadilah suami yang mengasihi istri. Jangan jadi suami yang membuat kekerasan di rumah tangga ya, KDRT. Kalau suami mukul istri ya sama dengan mukul dirinya sendiri. Dan itu yang membuat akhirnya menderita, sama-sama menderita, sama-sama terluka. Tapi kalau engkau melakukan dua hal ini, pasti hubungan suami istri akan jadi rukun dan bahagia. Hubungannya, istri tunduk, suami mengasihi, kalau engkau lakukan, maka hubungan suami istri ini akan harmonis. Lalu hubungan orang tua dengan anak, firman Tuhan juga mengajarkan, hai anak hormatilah orang tua. Dan kemudian orang tua kalau punya anak, kasihlah, didik anakmu di dalam kebenaran, maka rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Kau lakukan hal itu, maka berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, dan rumah tanggamu akan bahagia dan diberkati. Satu hal ya, kembali saya ingatkan untuk Dewi, kau jadi istri, kamu harus nyadari bahwa suamimu sudah punya anak, dan anak itu akan jadi anakmu. Ya. Jadi jadilah ibu yang baik, ya. Memang tidak mudah, ya. Karena jadi ibu sambung itu beda. Kamu mungkin agak keras sedikit, anak-anakmu merasa sangat ibu keras ya. Beda. Ibu kandung kalau jiwit mereka bisa nerima. Kamu jiwit, podo jiwitanmu lebih tidak menyakitkan, lebih menyakitkan ibunya, tapi bagi anak rasanya lebih sakit punyamu gitu ya. Karena tetap berbeda, tapi tetap kamu bisa mengasihi. Ketika engkau melihat dia adalah bagian dari keluargamu, hidupmu, nah seperti dilakukan demikian, maka juga anak-anak bisa menyadari bahwa engkau mengasihi, ya, seperti itu. Dan nanti di suami juga demikian, istri, anak, ya, anak kandung dan istri juga harus bijaksana. Bela istri di hadapan anak, anak terluka. Bela anak, istri terluka. Ya, jadi jadilah bijaksana, ya. Jadi kalau lagi bertengkar antara istri dan anak, sudah lebih baik diam dulu. Nanti kalau sudah berdua lagi ngomong, istri, kamu jangan seperti itu, jangan keras-keras biar anak seperti ini. Nanti biar anak-anak juga dibirangi, kamu sama ibu harus hormat, kamu harus menghargai, harus gitu. Nah, tapi jangan di hadapan mereka akan terluka. Tapi berdua begitu tidak terluka. Ya. Nah, jadi bicara dengan baik itu seperti itu. Ya. Maka bisa jalan dengan berkat Tuhan. Pokoknya kuncinya kasih Kristus itu yang menjadi pusat hidupmu. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan sebelumnya juga Anda akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ketika engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Roni Budi Harjo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Roni Budi Harjo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dewi Erawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang taat akan Tuhan, sesuai dengan ketepatan Tuhan. Demikian saya berjanji.
Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Dewi Erawati, silakan. Dari atas ya. Dari atas. Ya. Yesus Kristus, bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, bahwa dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Roni terlebih dahulu, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Dewi untuk mengenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Dan mempelai berdua serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Bukalah hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, dua insan yang Kau kasih, Roni Budiarjo dengan Dewi Erawati, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Dan saat ini mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam suatu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat, segala yang baik datang daripada-Mu. Penuhi hidup mereka berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Roni Budiarjo dengan
Dewi Irawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Roni, jadikanlah suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, juga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi penuh dengan roh, beri hati yang takut akan Tuhan, hati yang tulus akan kepada-Mu. Tuhan berkati Dewi Irawati, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami, istri yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan berkati hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui hidupnya pun yang manis menghadapi rumah tangganya dan membawa sukacita dan kebahagiaan. Dan biarlah Tuhan, dia menjadi istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi Engkau Tuhan, dan juga terus taat kepada firman. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai serta kebahagiaan dan keharmonisan. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memulai berdoa, bangkit berdiri. Silakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saling berhadapan. Ya. Demikian mempelai berdua telah jadi suami istri. Silakan Dewi pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan hidup bersama dengan kau. Terimalah dia sebagaimana adanya. Ada yang kamu sukai, ada yang tidak kamu sukai. Terima dia sebagaimana adanya. Dan lihatlah sisi yang baik, dan jadilah istri yang berjuang untuk membuat bahagia suamimu. Demikian juga Roni pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani hidupmu. Dia yang akan ikut juga untuk menjaga merawat anak-anakmu. Dan cintai dia dan buatlah dia bahagia. Silakan Roni untuk ya, diulang lagi, kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kanannya, ya, kening pipi kiri kanan, ya. Silakan Dewi juga cium suami, ya, pipi kiri kanan, ya. Ini anak, kedua anak ikut, oh bisa anaknya maju ke depan sini, silakan. Salam sama papa, ucapkan selamat sama papa, sudah dapat. Ya. Sama mama, cici mama. Ya, biarlah kalian berdua hari ini hidup bersama-sama, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, lakukan yang terbaik sehingga kalian diberkati Tuhan. Silakan duduk. Posisinya
saudara mempelai berdua ya, Roni dan Dewi. Sehari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan bangunlah rumah tanggamu sungguh-sungguh berdasarkan kepada firman, maka rumah tanggamu akan diberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah ini. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua Roni Budiarjo dengan Dewi Erawati Tuhan. Tuhan, biarlah kasih setiamu terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hari demi hari senantiasa dalam tuntunan dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, buat mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga berkati dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak ilahi, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan masa depan rumah tangga ini sepenuhnya di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat yang sama. Kami percaya Tuhan, berkat ilahi turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara berikutnya dari mempelai berdua, dan juga kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.